Pemerintahan selaku koordinator lansia, yang terhormat Ibu Mimi Hersuyatno selaku koordinator lainnya dan ketua panitia, juga hadirin warga dari Anggrek Lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih tidak ada ngobrolnya. Iya, tadi Rasulullah kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kita semua berada di aula Dewasa Gadungan Bumi Anggrek Lansia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam acara yang bertema hidup sehat dan produktif dengan menjaga kesehatan tubuh dan dokter. Kepada komunitas Raden dan Kabasia kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum memulai acara dan agar terselenggara, ya berapa Pak? Baiklah, sebelum memulai acara dan agar terselenggara dengan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara, maka rangkaian acara akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan oleh Ibu Mimi Hersuyatno, kemudian sambutan oleh Bapak MP Budiono, kemudian sambutan oleh Bapak Agung Hayandono, dan doa oleh Bapak Yuswadi. Kemudian acara inti yaitu seminar perihal hidup sehat dan produktif dengan menjaga kesehatan tubuh dan lutut. Setelah itu kemudian tanya jawab dan doa kasih. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua RT 11 dan Ibu Pikir, Pak sebagai Ketua PKK RW 11 dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat hadir meluangkan waktunya di pagi hari ini dalam rangka acara seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak adalah dosen tetap di 3 vokasi tersebut yang sudah mengajar sejak tahun 2011 dan mengambil gelar master di Asian University Taiwan Healthcare Administration, dan beliau mempunyai tempat praktek di rumah Kesio bersama dengan temanya kali ini adalah hidup sehat dan produktif dengan menjaga kesehatan tubuh dan lutut. Kayaknya cocok untuk kita semua. Jadi makanya saya ambil tema ini supaya kita dapat mengambil pelajaran mengenai kesehatan tubuh, dan karena usia kita yang sudah mulai beranjak, saya sebenarnya sudah lansia, tapi saya belum ikut grup puri, lansia puri. Nanti kapan saya kemana Pak? Saya lansia yang telah membantu dan berkorban untuk selesainya acara ini. Lain dan Puri Anggrek Mas. Dan terima kasih juga untuk Pak Pras yang telah memberikan ide-ide dan saran-saran untuk membantu pelancaran acara ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mimi Hersuyatno atas sambutan yang diberikan. Ternyata hari ini adalah ketepatan juga, mungkin bukan hari, tapi mungkin saat ini ulang tahun Laundry yang keempat. Nggak terasa 4 tahun sudah grup Laundry ini. Jadi tentunya sudah bisa diragukan lagi gimana rencana Laundry
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih pentingnya bersendi? 84 tahun saya mendolimi sendi-sendi karena terus terang aja sendi-sendi kita nggak pernah servis. Aku pernah servis sendi, pernah servis motor, tapi sendi kayaknya kerjanya tuh mendolimi sendi-sendi aja. Maaf kalau saya ngomong ini karena nyatanya biasanya kita dapat. Maka pada kali ini kita bikin wisata brand bagaimana kita menjaga sendi. 84 tahun sendi ini menopang saya bisa ditayangkan kemana-mana. Coba kalau sendi ini protes saja, lurus terus ini aja, nggak mau ditekuk gitu. Sendi ini nggak mau ditekuk, gimana kita mau makan, Bu? Mau makan susah sekali. Untuk itu terima kasih Bu Lili telah mengajarkan bagaimana kita menjaga sendi. Menjaga sendi, bagaimana kita tidak mendolimi sendi. Karena ada tetangga saya itu yang sedinya sering sakit, datang ke dokter, dibilang, Bapak turunin 15 kilo ya. Perutnya pojokan gitu. Kenapa? Selama ini tidak disengaja dia mendolimi cekulnya itu dengan 15 kilo terus. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak yang langsing di depan nggak usah dipikirin Pak. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-4 Pemprov Kuliah Mas. Evaluasi dan berikut semangat terus tetap siap. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak No. Semoga dari sini kita bisa menjaga dalam tadi kata dokter Budi, jangan selama ini sudah menjolimi pinggul kita sama tenggul kita. Jadi mungkin mudah-mudahan dari hari ini bisa memotivasi kita untuk lebih menjaga pinggul kita dan lutut kita. Dengan menjaga itu semua, itu bagian dari kita mensyukuri yang Allah berikan kepada kita berupa pinggul yang sehat dan lutut yang sehat. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mensyukuri kesehatan dan bisa selalu menjadi orang-orang yang sehat sampai akhir hayat. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Pak Syafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa'afiyah wa'afiyah ya Rabbana alhamdulillah wa ya Nabiyatul Kali wa Sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ja'alna wa lil masakin wa lil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahliyatin wa al-amwatin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil salat wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal maut rahmatan wa maut taqwiyatan ba'dal maut. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najatan min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Aziz ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbana dalam nafsu wa ilan kulana wa taqamna lana
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar berbahagia berada di tengah Bapak Ibu di sini. Ya mungkin ayah anda, bunda saya ini karena ada komunitasnya, komunitas lansia. Sebenarnya kalau WHO itu kan lansia itu di atas 70 lah sekarang. Di atas 70. Dulu 60-an. Nah, era 60-an itu berarti sebenarnya masih muda dan produktif. Ya, jadi tapi bahasa lansia itu umur itu hanya just a number kata orang. Jadi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Ya, jadi seperti kalau di mobil itu ada apa ball joint-nya, armnya, ada yang lain. Nah, kita hubungan antara dua tulang atau lebih. Kalau satu tulang bukan sendi. Dan tipe-tipe sendinya macam-macam. Ya, di kepala kita ada sendi, Bapak. Tapi tipenya tipe sutura sendinya. Jadi tipe sutura itu seperti gesper yang kita ini apa namanya itu gesper ya. Nah, jadi dia kekunci terus tidak bisa bergerak dia. Bisa dibayangkan kalau sendinya bergerak itu kepala kita bisa bergerak. Nah, jadi dia sangat apa namanya sangat presisi tidak bisa bergerak. Kemudian ada tipe sendi yang paling sering bermasalah adalah sendi sinovial. Sendi sinovial itu sendi yang memiliki cairan. Kemudian sendi yang memiliki pembungkus cairan atau membran sinovial. Nah, ternyata semakin usia kita, semakin banyak beban, cairannya itu kualitasnya kurang bagus. Kemudian di antara sendinya itu pasti ada rawan sendi sebagai pelumas. Cairan itu fungsinya sebagai pelumas. Kita bisa bayangkan dari umur kita bisa jalan, ya, sampai sekarang itu kita menggunakan sendi dan cairannya tidak berganti-ganti seperti kita kan oli mobil kan ganti press. Ya dokter bilang suntik oli kondisi tertentu nanti kita terangkan setelah kita bicara patofisiologi sendinya. Nah, sendi kita banyak sekali. Tulang yang ada di tubuh kita itu sekitar 207. Kalau anak yang baru lahir sekitar 217. Tapi kalau sudah dewasa biasanya 207. Bayangkan dia bersendi-sendi. Misalnya di tulang ini namanya tulang karpal, ini ada 8 tulang, dia saling bersendi di daerah sini. Kemudian di daerah sini ada metakarpal, ada palang. Nah kalau itu 2 semester. Cuma kita ini aja dulu sebagai gambaran ternyata ini tubuh kita kalau dibuka semuanya baru kita bicara tulang, belum lagi bicara ototnya, belum lagi bicara konektif tisunya, itu banyak sekali. Nah, ini yang kami para fisioterapi ya, itu belajar katanya. Terutama saya kepakarannya di muskuloskeletal. Ada juga yang kepakarannya di neuromuskular, macam-macam. Nah, muskuloskeletal itu seperti kalau dokter itu ortopedik. Jadi muskuloskeletal. Muskulo itu otot, skeletal itu skelet tulang. Nah, jadi dia otot, tulang, sendi, ligamen itu bagian kebetulan kepakarannya. Nah, kalau kita lihat gangguan-gangguan umum di sendi banyak. Mungkin kalau sudah semakin usia, ya, kan memang kurva kita itu kurva sinusoidal, melandai gini turun. Jadi semakin kita usia maka kualitas
otot kita, tulang kita, sendi kita pasti menurun. Itu normal. Matahari jam 12 itu sengaja. Ya kebetulan kita ke masjid itu kalau Jumat aja, karena Jumat di sana itu jam 1 Jumat ya. Tapi sebelum Jumat kita makan siang bareng-bareng dulu jam 12 sampai menunggu Jumat jam 1. Nah, di makan siang itu gratis. Nah, kita mahasiswa paling senang itu cepat jam 11 sudah nyampe tuh, karena banyak makan dan makannya itu daging-daging kan di sana. Yang daging halal itu di masjid bagi kami yang muslim. Nah, yang saya perhatikan bapak-bapak yang umur 90-an itu tidak makan daging. Makannya mungkin ada bahan-bahan sayuran yang di daging itu, sehingga saya paling enak duduk sama beliau-beliau itu kumpul. Jadi beliau ini saya ambil dagingnya. Jadi habis itu memang jalan. Kuncinya beliau-beliau itu adalah jalan yang step, kardio. Jarang latihan beban. Jarang. Itu latihan beban untuk anak muda. Nanti saya kasih tahu triknya bagaimana yang muda-muda mau menurunkan cepat lemaknya. Gimana? Apakah sakitnya di bantalan sendinya yang disebut dengan HNP atau saraf kejepit? Apakah sakitnya itu di ototnya? Kalau di ototnya gampang, sakit hari ini, besok diterapi, fisioterapi, sekali terapi sembuh dia. Tapi kalau yang gangguan di bantalan sendi itu berkali-kali, bahkan bisa beroperasi, bisa operasi. Yang sakit misalnya ini sama berjalan, sakit yang orang bilang saraf kejepit. Nah, ada sekarang tren pakai saraf kejepit di keretak-keretak, ya lagi tren itu totally tidak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan walaupun itu viral. Itu orang cari duit, tidak boleh. Nah, saya selalu tegas untuk hal seperti itu. Dan saya dengan mahasiswa-mahasiswa saya itu kita ngajar, kita belajar tentang namanya manipulatif terapi yang bunyi keretak-keretak. Tapi itu tidak boleh. Jadi untuk kasus yang sudah ada gejala, misalnya pegel, intinya dia pegel tidak sakit. Pegel aja biasa, kemudian menjalar kesemutan sampai ke kadang di betis, kadang di paha, tergantung segmen mana yang kena. Nah, itu pinggul dan lutut ini ya, penyangga seperti yang dibilang Pak Budi ya. Nah, jadi penyangga kita, pokoknya kita mulai dari bisa berjalan, ya penyangganya itu adalah di pinggul, kemudian kaki, dan paling bawah ankle. Nah, center of gravity-nya di mana? Ya, kan ini kan penyangga nih. Center of gravity-nya itu di sebenarnya pinggul itu kan hip ya. Nah, kita bilang itu di daerah pelvic. Ya mungkin bagian dari pinggul, saya kalau di Indonesia kan mungkin untuk pinggul bagian sini. Dan sekitar kalau kita cek itu di sini namanya sakrum 2 di daerah sini, kemudian sekitar di sini. Makanya kalau kita duduk tidak boleh kita duduk. Mohon maaf, boleh saya ambil ini. Kalau duduk tidak bisa kita duduk seperti ini. Padahal duduk ini memang paling enak, apalagi lagi kalau ibu-ibu kenapa Korea gitu ya. Kalau lagi nonton tidak boleh pindah center of gravity. Dan itu bisa dibayangkan beban diterima oleh bantalan sendinya. Ini kenapa orang banyak kena bantalan sendi HNP namanya, hernia nucleus pulposus. Ya, yang orang bilang saraf kejepit itu karena kebiasaan hari-hari. Dia menerima beban kita berapa kilo berat kita. Bisa salah transfer di sini, bisa 3 kali lipat. Itu kita bicara terkait pinggang. Pinggul bawahnya, atasnya pinggang. Kemudian duduk yang benar adalah langsung pentokin di sandaran belakang, baru sandar gitu. Kan enak. Coba aja dari sekarang. Coba, jangan begini. Baru kita sandar. Enak. Apalagi ditambah ada penyangga misalnya pakai bantal atau apa lebih enak. Gitu pun kalau kita nyetir. Ya, jangan nyetirnya yang misalnya agak sedikit ada ruang, tidak boleh ada ruang di situ. Itu akan pindah center of gravity.
apalagi misalnya kita berbobot, perut kita lumayan, nah itu tambah lagi misalnya. Jadi bagian-bagian jeroan-jeroannya kan berat juga Pak, bisa menekan ke bawah. Nah, kembali tadi, ketika kita berjalan tergantung kita itu kalau menganalisisnya ada namanya swing fase atau fase swingnya, kemudian ada namanya stand pace, fase stand. Nah, pada saat begini kita analisanya otot mana yang bergerak, makanya tidak boleh lemah nih, otot paha, baik paha depan, paha belakang, betis, sama otot depan. Jadi tidak ada. Memang dasarnya sampai umur 25 itu otot kita pasti tidak ada keluhan kita. Mau kita lari, nanjak, dimanapun lompat dari ini tidak ada keluhan. Karena itu memang golden age. Karena otot kita itu performanya, otot sendi, semua jaringan itu performanya lagi peaknya, lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau sudah melewati itu, misalnya sudah mulai umur 30-an, sudah mulai melemah. Kalau kita tidak menjaga tetap olahraga, itu pasti cedera. Saya cederanya karena tabrakan. Tapi karena saya kena ini ya, di leher tabrakan dengan truk lagi. Ini saraf itu di membrannya. Di membrannya. Makanya ketika kita mengalami gangguan misalnya osteoartritis, ya, osteoartritis itu di mana rawan sendinya sudah menipis karena sering dipakai. Banyakan ini sekarang penelitiannya adalah kenapa orang OA di samping banyak faktor gizi yang lainnya, ya, faktor-faktor infeksi di dalamnya banyak juga. Pernah cedera di dalamnya sembuh tetapi dia sembuhnya tidak sempurna, dan banyak karena overweight. Ya, makanya beliau tadi bilang itu disuruh dokternya 15 kilo, ya terang aja pasti enak, nyaman, lincah. Nah, beban tambahan kan itu. Nah, lama-lama dia akan menipis. Nah, ketika menipis kedetek oleh sensor, namanya sensor nosisensorik. Jadi kedetek baru berasa sakit. Nah, ketika kita lutut atau ini berasa sakit, itu sebenarnya sudah sakit kronis itu. Sakit awalnya itu tidak sakit, sampai dia menipis, baru kedetek oleh sensornya. Ya, ibarat mungkin ban mobil kan ada itu tanda menipisnya yang harus diri. Nah, sudah menipis dulu. Setelah nipis, baru kedetek sensor namanya nosisensorik pembawa rangsangan nyeri. Makanya kalau kita sudah nyeri pasti sudah bermasalah, minimal lebih dari 6 bulan itu masalahnya. Nah, dan dianggap itu sudah lumayan berat. Tubuh kita ini sistemnya sudah kompleks, imunitasnya ada di sistem tubuh kita, hormonal ada sistem di tubuh kita. Tinggal kapan kita mau memunculkan itu. Ya, kalau yang lain itu kan tambahan-tambahan aja. Suplemen ketika tubuh kita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Jangan-jangan karena faktor X, lagi daya turun tubuhnya lagi menurun, konsumsinya yang tidak mendukung proses penyembuhan. Jadi ini yang benar-benar. Nah, saya juga sering belajar sama pasien-pasien yang datang umurnya sudah 70 tahun, tapi lihatnya saya 45 tahun. Ya, di samping mungkin faktor sosial ekonomi, ya, kalau sendiri perawatan orang ibu-ibu yang sudah kaya sudah, tetapi akan kelihatan jaringannya masih bagus. Paling datang apa dia? Kelingkingnya yang tidak bisa lurus lagi. Ketika lurus klep, itu mah simpel sekali itu ininya. Kan ada kalau orang kaya itu bedanya sakitnya, orang saya lah, saya tidak ini. Kalau saya sakit pun saya tidak sakit. Tapi kalau orang kaya kan sakit kelingking sedikit aja itu jadi masalah besar. Ya, baru datang ke klinik baru saya belajar, ibu konsumsinya apa, kegiatannya hari-harinya apa. Karena secara jaringannya ibunya bagus. Lebih baik kita kurus-kurus, badannya ringan, lincah, disuruh lari cepat dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf saya tanya siapa yang paling senior di sini? Oh, 86. Boleh saya tes sedikit Pak? Boleh berdiri Pak? Jalan sedikit.
Jadi peragawan. Peragawan. Iya. Lenggot dong. Jalan biasa. Oke. Monggo. Sudah. Ya. Itu nanti tanya Bu Nini ya. Jadi dari jalan kita sudah ketahuan, tapi kan tidak boleh saya bilang sakit ini. Nanti tidak boleh. Nanti cukup berdua saja ya Pak ya. Dan biasanya kalau sudah menginjak usia 60 ini keseimbangan. Ya makanya banyak penelitian sekarang itu bagaimana mengurangi resiko jatuh bagi elderly people atau lansia. Gitu. Karena keseimbangannya paling penting. Belum lagi kan dari tidur, bangun ke kamar kecil dan lain sebagainya rawan jatuh di situ. Makanya jatuh langsung bisa cepat patah bagi orang yang osteoporosis. Tidak ada keluhan kalau osteoporosis. Ya, tiba-tiba jatuh ya, tiba-tiba tek, waduh sakit patah. Itu osteoporosis. Beda sama osteoartritis. Kalau osteoartritis itu pengapuran di sendi-sendinya itu, tulang yang penghubung sendi. Betul. Nah, kemudian punya pembungkus cairan, ada namanya ini ligamen. Ligamen ini adalah pengikat pasifnya. Nah, pasti ketika sudah berusia ligamennya kendor. Kalau ini tidak bisa dilatih, jaringan ini. Nah, ciri khas ligamen ini warnanya putih, kemudian keras. Mungkin kita bilang urat kan. Coba, karena saya mengasosiasikan kita makan bakso urat itu ada yang warna putih, yang kita makan nggak hancur. Beda kan kalau daging itu kenyal, enak, empuk. Nah, daging itu kalau kita bilang otot, muscle. Nah, dari otot ini ujungnya itulah yang disebut dengan tendon. Nah, ciri secara struktur tendon sama ligamen ini dia sama, keras, warnanya putih, susah ditembus oleh pembuluh darah. Itulah kenapa dia warna putih. Ya, susah. Kalau gampang ditembus sama pembuluh darah, pasti dia cepat sembuh. Kalau ada mengalami gangguan. Ya. Kalau misalnya kena gangguan di sini, kalau tidak dioperasi, kalau misalnya tirnya atau sobekannya kecil, ya dibiarin aja. Caranya kita melatihnya adalah menguatkan otot di sekitar. Ini bagian-bagian ke dalamnya. Nih. Nah, bagaimana orang yang OA itu? Yang paling banyak kita cerita itu karena faktor usia, osteoartritis. Banyak osteoartritis itu maksudnya adalah rawat sendinya yang meradang. Peradangannya banyak faktor. Faktornya adalah tadi misalnya pengapuran. Sebenarnya pengapuran itu secara normal tidak masalah. Tapi ketika pengapurannya itu sudah melukai jaringan di sekitarnya, seperti tadi membran sinovial, kemudian ada tadi ligamen yang bagian dalamnya sudah, itu yang bikin sakit, itu yang bermasalah. Semua pasti kalau sudah usia di atas 50 tahun itu pasti dia pengapuran. Tapi pengapuran yang normal. Yang tidak normal ketika pengapuran itu karena permukaannya kasar, melukai jaringan di sekitarnya, jaringan lunak itu yang harus ditreatment. Gitu ya, sudah bisa membayangkan. Nah, jadi nanti sakit, ini sakit dalam sejarah atau sudah patah, dikasih yang disebut dengan Austin Moore proteser. Jadi dikasih besi di sini. Harganya mungkin satu mobil lah. Pokoknya bisa 200 saja. Satu mobil. So ATV ya. Saking mahalnya itu Pak untuk kita ini. Yang selama ini kita tidak perhatikan. Ya.
Jadi tubuh kita ini mahal sekali dan tidak ada jenis alat palsu yang menyerupai tubuh kita. Mau diganti apapun ada, nggak bisa. Nah, dan ini kalau sudah pasang ini rawan untuk pecah lagi. Cuman mau tidak mau kalau sudah patah ya harus ditanam ini. Kalau tidak mau ya pasti jalannya tidak bagus dan akan yang ditakutkan infeksi di dalam akhirnya membusuk. Nah itu. Ya alhamdulillah ini jalan lah kan. Tapi banyak. Dan ini tergantung materialnya harganya. Yang paling murah ya tergantung apakah yang bisa berkarat atau tidak. Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah di sendi, ototnya kita aktifkan. Jangan fokus ke sendi, tidak ada. Jadi ototnya kita aktifkan. Nah, tinggal bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah kita harus sering jalan kalau sudah masalah? Hindarin jalan malah. Hindarin yang membebani sendi itu. Misalnya lutut nih masalah, artritis, ini masalah. Jangan banyak jalan. Jangan orang bilang suruh jalan nggak boleh, menambah. Bayangin, misalnya Volkswagen atau apa, saya tidak mengerti mobil ya, dengan dia sudah oplak, ditambah suruh jalan terus, ditambah oplak. Nah, begitupun kita, kalau sudah ini sendi menumpuk berat badan, yang menumpuk mulai dari sini, sini. Kalau yang dari sini ke atas, ya tidak ada masalah di bawah, jalan bagus. Tapi kalau sudah masalahnya mulai dari pinggul, knee joint atau lutut, engkel, tidak boleh lagi jalan. Terus gimana caranya? Ya. Nah, kalau yang senang kardio, ya, bersepeda. Sepeda. Kalau tidak bisa karena keseimbangan, sepeda statis. Balik. Ada yang murah kok sepeda statis. Jangan ada yang kan ada itu yang model gini itu pakai tekanan kaki gitu kan. Itu tidak bagus. Karena dia menekan lagi. Kan ada itu yang kayak yang pakai pokoknya jangan ada tekanan kaki. Kalau sepeda itu kan dia lebih jangan pasang sepeda yang bisa berenang, jalan saja. Segini aja, kan ada tekanan air itu, gitu, starting air itu yang meringankan. Dan ya pada saat itu kan kita jalan ini memberikan kerja otot, beban di otot doang. Tapi tidak ada beban weight bearing dari berat badan kita. Ya, clear ya? Atau dengan cara lain nanti ada beberapa alat, cuman harus beli lagi. Mungkin kalau tidak enak, kalau ada kolam renang, kemudian ada tempat gym. Ya, masih banyak kan ini ada kurangin sedikit. Sini masih banyak. RW, tergantung RW. Akhirnya dibilang saya provokator ini satu. Jadi itu ini sekali bermanfaat sekali kolam renang. Nggak usah panjang lah, panjang sananya 15 meter lah, apa cukup untuk jalan-jalan. Makanya ada orang yang kalau namanya nanti coxa valga itu nanti dia akan X kakinya. Itu berpengaruh dari pinggungnya. Kalau nanti Farah nanti kakinya O. Ada ini analisisnya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi inilah bentuk paha kita, bentuk paha dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Kita bilang Q angle. Ya. Jadi Q angle ini kalau mau melihat potensi, oh Bapak bagus, normal, oh Bapak ini kecenderungannya pasti kena lutut ini OA lutut, osteoarthritis, dan kenanya di bagian luar apa dalam dari sudut ini. Jadi sinkronisasi antara pinggul
sama knee joint lutut. Kanan itu membentuk ininya kaki O. Lututnya pasti kaki O. Tapi kalau yang oksapara ini ya itu jadi nanti pasti kakinya X. Nah, ini cara lihatnya. Lihat pinggul di sini sudutnya. Ya, kalau yang ini namanya coxa valga. Ya, coxa valga itu ya nggak usah ini lah, nanti aku pusing lagi aduh. Ini malah bikin pusing saya ikut seminar ini ya. Ya udah, kita lanjut aja lah. Intinya perubahan di pinggul, ya perubahan sudut kepalanya itu di pinggul mempengaruhi juga lutut. Jadi satu kesatuan sebenarnya. Makanya orang coba perhatikan. Tadinya keselio ini biasa ini keselio, setelah itu jalan oh enak, gitu kan. Apalagi diurut-urut sama Haji Naim misalnya begitu ya. Itu sebenarnya Haji Naim itu bisa jadi profesor kayak gitu. Kan? Sekarang lebih terkenal dari profesor yang ini ya. Jadi lama-lama nanti ada pasti kita senang menghindari sakit kan. Kalau ada sakit dikit kita coba menghindari. Lama-lama nanti naiknya ke lutut sakitnya. Jadi lama-lama nanti naiknya pinggul, lama-lama bisa ke pinggang. Makanya kalau ada sakit begitu tuntaskan. Jangan tuntas sudah enakan. Nah, lihat dulu. Tapi menurut saya harus terukur. Ke medis lah. Ini ada keselio otak, kita bisa tahu ketika jaringannya sudah mulai bagus dan lain sebagainya terukur kalau medis. Tapi kalau itu kan kadang kita ya udah enak kan dibikin sakit dulu. Ini ada teknik nih. Ada namanya teori endorphin release theory. Endorphin release theory itu dibikin sakit dulu. Misalnya kita sakit ya kita tambahin sakitnya. Setelah itu otomatis endorfinnya keluar, langsung tidak sakit ya. Karena panah ini pasti ke stretch, jadi beban yang diterima itu adalah lebih berat di bagian luar, akhirnya dia sakit. Gitu ya. Nah, sakitnya lebih banyak di luar. Normalnya, tapi bisa juga kalau sudah yang kronis banget, bisa aja di tengah atau di belakang, di depan. Ya. Kemudian kalau yang kaki O itu kompresinya yang bagian dalam, itu yang kaki O. Nah, itu pasti lebih rusak jaringannya. Gitu ya. Kalau sudah ada misalnya ada cucu aduh kaki sekio segera intervensi. Dia ke depannya karena kan kita itu sangat evolutif, tidak langsung sakit. Dia sangat evolutif ya. Pelan-pelan seiring jalan, belum lagi bobotnya, belum lagi kegiatannya, lama-lama sudah menggerus, akhirnya tidak bisa lagi diperbaiki. Nah sebelum itu terjadi, ada keluarga, cucu atau anak segera dikoreksi, langsung ke ortopedik atau ke fisio untuk mengkoreksi.